malam, Romo Nano, para suster, Bapak Ibu, serta sahabat-sahabat muda yang terkasih. Apa kabar malam ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, damai, dan tetap penuh dengan rasa syukur dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di ruang kita bersama, Warung Selasa Malam, ruang di mana kita bertumbuh dalam iman, bertemu dengan diri kita sendiri, dan tentunya bersama Romo Nano. Malam ini kita masuk ke sesi yang kedua dari seri buku Belajar Berdoa karya Romo James Martin, dan bab kedua minggu lalu Romo James sendiri menyapa kita secara personal dan mengingatkan bahwa berdoa itu sebenarnya banyak loh caranya. Dan mungkin juga kita seringkali tidak sadar kalau kita tuh sedang berdoa. Nah, kalau boleh saya ulang slide Romonano yang dibagikan minggu lalu, apakah teman-teman termasuk orang yang menghindar berdoa, masih mencari-cari cara untuk berdoa yang cocok, merasa takut berdoa, mempunyai cara berdoa yang minimalis, tanda salib doang, itu juga berdoa sih ya. Sesekali berdoa dan mau belajar lebih banyak, atau mungkin justru teman-teman sudah rutin ikut retret dan berdoa setiap hari. Nah, apapun posisi kita saat ini, buku ini tetap bisa menolong dan menyapa. Karena buku belajar berdoa ini bukan hanya untuk pemula, tapi juga untuk siapapun yang ingin terus bertumbuh dalam relasi dengan Tuhan. Semoga malam ini makin memperkaya perjalanan doa kita, dan kalau sudah sempat membaca bab 2 untuk malam ini, itu akan sangat membantu kita sendiri untuk menyerap apa yang disampaikan Romo Nano nanti. Jika teman-teman belum memiliki buku ini, jangan khawatir, nanti di akhir sesi ini kami akan menginformasikan cara pembelian buku. Sekarang, mari kita siapkan hati, kita hadir sepenuhnya di ruang ini. Bayangkan diri kita seperti sebuah gelas yang kosong, dan biarlah malam ini Roh Kudus yang mengisi gelas kita melalui sharing dan peneguhan dari Romo Nano. Sebelum kita mulai dengan doa pembuka, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Teman-teman mohon tetap rename sesuai dengan nama sebenarnya, dan mohon untuk selalu memperhatikan mic dalam kondisi mute agar pengajaran malam ini bisa berjalan dengan lancar. Dan nanti bisa menyampaikan pertanyaan atau sharing melalui direct chat ke 00 Q&A. Mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, di tengah kesibukan hari kami, malam ini Engkau mengundang kami kembali untuk duduk tenang, untuk membuka hati dan mendengar sabda-Mu. Terima kasih atas ruang dan waktu yang Engkau sediakan, atas kesempatan untuk belajar dan bertumbuh bersama. Kami datang malam ini membawa kerinduan untuk lebih mengenal Engkau, dan untuk semakin mencintai doa sebagai jalan hidup kami. Bimbinglah kami melalui bimbingan Romo Nano, melalui kisah dan ajaran dari Romo James Martin, agar kami bisa menemukan Engkau dalam cara-cara yang sederhana dan mengalami Engkau lebih nyata dalam keseharian kami. Kuduskan webinar ini dengan kehadiran-Mu. Teguhkan kami untuk hadir sepenuhnya, dan buatlah hati kami lembut, siap menerima apapun yang Kau ingin sampaikan malam ini. Dalam nama Yesus, kami memulai pertemuan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Santo Ignatius,
doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman, sebelum kita mengundang Romo Nano untuk hadir bersama kita, ada satu peserta yang membagikan kepada kami sharing pengalaman membaca buku Belajar Berdoa. Boleh Mika dibantu untuk menayangkan video? Mari kita simak. Pengalaman saya membaca buku Belajar Berdoa sangat menyenangkan. Tapi saya lebih suka membacanya dalam komunitas. Kalau saya membaca sendiri, kalau tidak mengerti, tidak ada yang diajak bicara. Tapi kalau dalam komunitas, ada yang bisa membantu dan kita bisa saling sharing. Karena sharing itu sangat memperkaya dan menambah pengetahuan saya. Juga pengalaman saya, karena saya bisa belajar dari teman-teman. Apa sih berdoa itu? Dan dalam buku ini kita juga bisa belajar banyak sekali cara berdoa yang benar. Apa itu berdoa, terutama dalam sesi eksamen. Karena dalam sesi eksamen ini saya bisa belajar banyak sekali bagaimana cara merefleksi diri sendiri, bagaimana merefleksi doa-doa yang selama ini saya lakukan, apakah sudah betul atau belum. Pokoknya secara singkat saya sangat terbantu dengan buku ini. Terima kasih. Terima kasih Ibu Swan. Romo Nano, apakah sudah hadir bersama kita? Ibu Swan Halo, ada nggak ini? halo Anita. Iya, Romo mana nih? Ya, oke, Romo. Klaten aman, Romo? Klaten aman, tidak ada bendera One Piece di sini. Lagi Romo ini nih apa? Update terus ya, Aman, Romo. aman, aman. Romo tadi gimana menurut Romo sharing dari Ibu Swan, Romo? Aduh, Keren sih. bagus banget, bagus. Saya, saya senang ya, sebagai orang yang juga membaca buku Belajar Berdoa dan juga membantu teman-teman semua untuk membaca buku Belajar Berdoa itu, saya senang. Melihat, mendengar Ibu Swan memberi kesaksian tentang Hmm. pengalaman dia membaca buku ini. Itu tanggapan saya, Anita. Iya, keren banget bisa menghidupi eksamen tuh Romo tadi. Ya, Keren betul, banget. betul. Heeh. Hmm. Ya, oke. Baik, Romo. Kami sudah siap mendengarkan Romo. Silakan, Romo. Oke, baik. Terima kasih, Anita. Anita sudah mengantar kita semua dengan baik dan sekarang saya mau membagikan apa yang saya temukan, saya dalami. Tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan hal-hal yang sungguh sangat penting, yaitu mulai hari ini saya mengundang semua peserta ya, untuk pertama-tama tentu saja membaca buku Belajar Berdoa ini. Tentu saja Anda harus punya buku ini, entah beli, entah minjem, tapi mosok minjem sih, belilah ya, beli. Em, Kalau Anda sudah membeli dan Anda membaca satu bab demi satu bab, saya, saya mengundang Anda semua, entah Ferry Rianto, entah Nathanael Effendi Irawan, atau Ibu Victoria Susanto, Suster Emirensiana, Suster Sofi, Widya, siapa saja. Bacalah bab demi bab, lalu Anda boleh membuat video tentang apa yang menjadi kesanmu membaca bab itu. Ya, silahkan teman-teman, buatlah video seperti Bu Swan tadi, tentang
tanggapanmu, pengalamanmu, perasaanmu, bisa saja pertanyaanmu setelah membaca bab demi bab. Silahkan. Kalau Anda sudah membuat video, Anda bisa minta tolong orang lain merekam, atau Anda bisa membuat video sendiri. Silahkan Anda kirimkan video itu ke eh, panitia, ke teman-teman kerja yang menyiapkan webinar ini. Nanti bahan video yang Anda kirimkan akan diolah sedemikian rupa menjadi seperti yang ditampilkan oleh panitia tadi. Maka silakan Oma Frida, Pak Kelana, Nini, atau siapa saja, Bu Mahda, Cucu, Unggul Prabowo, Pak Budi, buatlah video. Lalu kalau nanti sudah kami olah, kami terima, video akan kami tampilkan seperti Ibu Swan tadi. Itu yang saya usulkan, yang undangan saya untuk Anda semua. Tetapi lebih dari itu semua, tentu saja yang paling penting adalah Anda membaca bab demi bab buku Belajar Berdoa. Kalau hanya mendengarkan webinarnya saja, ya belajar sesuatu sih, tetapi Anda akan mendapat jauh lebih banyak kalau membaca dulu, lalu Anda mengikuti webinarnya. Silahkan teman-teman, kita bekerja sama, kita bekerja keras di tempat masing-masing dengan membaca buku Belajar Berdoa ini bab demi bab. Kita masuk di bab yang kedua, itu doa masa kecil. Saya terkesan dan tertarik ya dengan cara Romo James Martin menulis bukunya, karena dia tidak hanya berteori, tetapi dia menceritakan banyak sekali pengalaman pribadinya. Dan di bab 2 ini, dia bercerita tentang 3 pengalaman doa di masa kecil dia, dan lalu nanti 3 pengalaman doa itu akan diteruskan ke bentuk doa yang dia hayati saat ini. Memang di bukunya Romo James Martin belum menyebutkan, menjelaskan doa di masa dewasanya seperti apa. Saya nanti yang akan mencoba mengeksplisitkan. Romo James Martin bercerita tentang masa kecil dia berjalan kaki dari rumahnya ke sekolah dia. Pada zaman itu di Amerika Serikat ada 2 kelompok anak-anak yang ke sekolah, itu ada yang naik bis dan ada yang berjalan kaki. Nah, Romo James Martin itu masuk kelompok anak-anak yang berjalan kaki. Dan saya merasa apa yang diceritakan James Martin kecil itu sama dengan yang saya alami dulu ketika SD. Dari rumah jalan kaki ke sekolah, kadang-kadang naik sepeda. Yang menarik perhatian saya adalah Romo James Martin cukup panjang kali lebar menjelaskan pengalaman dia berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Kurang lebih 2,5 halaman di buku ini. Artinya, menurut saya, pengalaman dia berjalan kaki itu sangat penting. Dan saya membacanya, pengalaman dia berjalan ke sekolah itu, selain itu pengalaman yang indah, penuh kenangan, tetapi juga di lain sisi, pengalaman dia berjalan kaki itu memuat beberapa unsur yang terkait dengan doa. Dengan kata lain, James Martin mau mengatakan banyak peristiwa hidup harian kita berjalan, ngelamun, mengimajinasikan sesuatu, melihat keindahan alam, berjalan sendiri, omong sendiri,
unsur-unsur itu ternyata menjadi unsur-unsur penting dalam doa. James Martin sendiri mengatakan dia bukan anak yang saleh, berdoa dengan cara yang amat suci gitu. Tetapi dia mengatakan kadang berdoa, percaya pada Tuhan, dan kadang memanggil Tuhan dalam perjalanan hidup, dalam perjalanan dari rumah ke sekolah itu. Nah, kesimpulannya yang bertuliskan biru itu, teman-teman. Apa yang dilakukan dalam doa, ngomong, mikir, merasa, bertanya, memohon, itu sama seperti yang kita lakukan dalam doa. Jadi, ada poin yang sangat penting ya untuk kita betul-betul perhatikan kalau kita mau mengembangkan kemampuan kita berdoa, yaitu banyak hal yang kita lakukan dalam hidup sehari-hari yang kayaknya tidak ada hubungannya dengan doa, itu sebetulnya terkait erat dengan apa yang kita lakukan dalam doa. Ini poin yang sangat penting. Lalu James Martin mulai menceritakan satu momen hidupnya yang nantinya akan dia pakai untuk menjelaskan tentang apa itu salah satu bentuk doa. Salah satu bentuk doa di masa dewasanya, dan ini termasuk kita mengalaminya, adalah doa permohonan. Saya ingin ini, saya ingin itu, maka saya memohon. Nah, pengalaman James Martin adalah dia ingin punya seekor anjing. Maka dia menggunakan itu sebagai isi doa permohonannya. Tuhan, saya ingin Engkau memberi saya seekor anjing. Nah, James Martin kecil sadar kalau memohon sesuatu itu perlu membayar. Ini pikiran anak kecil, dan kayaknya ini juga pikiran kita yang sudah dewasa ini. Kalau memohon sesuatu, maka saya harus membayar, dan membayarnya itu dengan doa. Kalau dirumuskan dalam buku dan saya tulis dalam slide kali ini adalah makin banyak hal yang saya inginkan, maka makin banyak doa Salam Maria yang saya lantunkan. Ini sama dengan kita sekarang ini, bukan? Mohon sesuatu, doanya kenceng. Entah itu novena 3 Salam Maria, entah itu novena yang lain. Artinya ada doa, ada cara berpikir kita tuh doa seperti alat untuk membayar. Apalagi dalam iman Katolik kita diajari bahwa Bunda Maria itu adalah pengantara doa-doa kita. Ah, kebetulan sekali bukan? Maka doa-doa saya, permohonan-permohonan saya, itu kita nyenggol Bunda Maria supaya menyampaikan permohonan kita kepada Allah Bapa. Salah enggak? Romo James Martin tidak berbicara tentang salah atau tidak. James Martin hanya menyebut ini salah satu cara berdoa dia, dan kayaknya ini cara berdoa kita. Disebutkan secara eksplisit oleh James Martin, yaitu doa adalah bayaran kepada Tuhan. Makin besar permohonan saya, makin banyak pula yang harus saya bayar. Rosarionya mungkin 3 kali sehari, kayak minum obat. Kita berpikir makin banyak doa yang kita lantunkan, harapannya permohonan kita dikabulkan. Pertanyaan saya, apakah ini betul-betul rumus supaya permohonan kita dikabulkan? Enggak juga sih. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang bisa disogok dengan doa. Jadi, di satu sisi, ini doa kita sekarang ini bukan,
Di lain sisi, em, ini bukan rumus paling manjur supaya doa kita dikabulkan. Nah, kalau doa kita tidak dikabulkan gimana dong? Ya, itu salah satu pengalaman yang harus kita terima. Maka saya mengakhiri bagian ini menyimpulkan, yaitu pengalaman James Martin kecil ternyata menjadi pengalaman kita saat ini. Bahwa doa kita salah satunya berjenis memohon sesuatu, lalu supaya permohonan kita dikabulkan, kita sendiri berpikir membayarnya dengan mengucapkan rumusan doa tertentu. Salam Maria, Rosario, atau ada juga yang melakukan dengan cara ikut misa harian sebagai bayaran supaya permohonan kita dikabulkan. Atau visitasi sakramen Maha Kudus. Atau doa adorasi di kapel di paroki gitu. Kita sering melakukan ini. Baik atau tidak? Baik. Apakah ini jaminan doa kita dikabulkan? Tidak. Tuhan tidak bisa dibayar. Apakah perlu terus dilakukan? Lakukan. Tapi jangan frustasi, terus marah sama Tuhan kalau doa kita tidak dikabulkan. Oke, ini catatan penting dari doa jenis pertama yang dilakukan James Martin ketika kecil. Lalu memasuki cara doa kedua yang dilakukan oleh James Martin kecil, dan sekali lagi itu ternyata juga berimbas pada kita sampai sekarang ini. Dalam kesempatan berikutnya, akhirnya James Martin kecil kalau meminta sesuatu tidak perlu bayar lagi gitu. Ini lebih kurang ajar ya. Ini komentar saya gitu. Lebih kurang ajar. Yang pertama pakai bayar nih. Yang kedua nggak pakai bayaran. Nah, itu menjadi bagian yang doa jenis kedua atau momen yang kedua. Ingin sesuatu, pengen sesuatu, langsung aja ngomong. Nah, waktu itu pengalaman James Martin adalah dia ingin menjadi petugas keamanan sekolah. Karena apa? Ini kata kunci yang pertama yang perlu kita cermati teman-teman adalah motivasi atau alasan yang melatar belakangi keinginan yang kita mohonkan pada Tuhan. Keinginan menjadi petugas sekolah, petugas keamanan sekolah itu motivasinya, alasannya adalah supaya kelihatan keren, spesial, memakai seragam itu kan gagah, keren, cool, bagus banget gitu. Nah, ini soal motivasi, ini soal latar belakang, ini soal alasan. Lalu eh, James Martin kecil omong langsung kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin menjadi petugas keamanan sekolah. Alasannya ini keren, bagus, aku kelihatan spesial. Nah, dalam hal ini eh, James Martin sendiri membuat analisis atau penilaian, yaitu motivasi yang tidak tepat itu sebetulnya tidaklah baik menjadi alasan memohon sesuatu pada Tuhan. Bisa jadi yang dimintakan itu baik. Menjadi petugas keamanan sekolah itu bagus gitu. Dan harapannya karena bagus, harapannya Tuhan mengabulkan permohonan kita bukan? Tetapi catatannya adalah motivasi yang nggak benar seringkali itu bisa menjadi alasan Tuhan nih dari pihak Tuhan untuk tidak mengabulkan permohonan kita yang adalah permohonannya baik gitu.
Dan James Martin memberi catatan bahwa doa model ini meminta sesuatu tanpa membayar dengan doa, memohon menjadi petugas keamanan sekolah yang adalah baik, itu jenis doa yang berbentuk percakapan satu arah, one way traffic, yang mana sebetulnya kurang ideal. Karena apa? Doa esensinya adalah two ways traffic, percakapan dua arah. Kalau satu arah itu ya kita seperti mendikte Tuhan, kita mengatur Tuhan, dan ini tidaklah tepat. Apakah James Martin kecil tidak mendapatkan yang dia inginkan? Dapat sih. Tuhan mengabulkan dia menjadi petugas keamanan sekolah, tapi tentang lencana, selempang, yang membuat dia kelihatan spesial, keren, nggak dikabulkan. Untuk saya, ini menarik. Seorang manusia meminta sesuatu dengan alasan tertentu, dengan motivasi tertentu. Keinginannya dikabulkan sebagian. Ada hal lain yang tidak dikabulkan. Karena apa? Salah satu alasan tidak dikabulkan adalah motivasinya nggak benar. Motivasinya sombong, ingin tampil keren, yang adalah itu dalam arti tertentu egois. Bahasa zaman now adalah narsis, ingin hebat sendiri. Saya menutup bagian jenis doa yang kedua ini dengan mengingatkan kita semua, teman-teman, meminta apapun boleh, tentu saja. Soal dikabulkan atau tidak, itu hak prerogatif Tuhan, bukan? Kalau saya meminta sesuatu, kalau teman-teman memohon sesuatu pada Tuhan, dan yang Anda mohon itu baik, jangan lupa mencermati motivasimu memohon itu. Karena motivasi seringkali justru menjadi alasan utama doa kita tidak dikabulkan atau dikabulkan. Permintaan pada Tuhan terkait sesuatu yang baik, misalnya sembuh dari sakit, mendapat rezeki untuk membiayai sekolah anak, ya bisa bermacam-macam hal baik yang kita mintakan. Seringkali motivasinya itu yang menjadi alasan tidak dikabulkan permohonan kita. Untuk menutup yang terakhir kalinya tentang bagian kedua ini, menurut saya yang penting adalah tentang percakapan. Doa adalah sebuah proses komunikasi dua belah pihak. Saya memilih gambar seseorang yang mencoba memancarkan sinyal, dan Tuhan dalam arti tertentu juga memancarkan frekuensi tertentu, sinyal tertentu. Maka passwordnya harus pas, frekuensinya harus sama. Karena itu saya menyimpulkan dengan mengatakan doa adalah sebuah percakapan di mana frekuensi kita dengan Tuhan perlu sama. Poin yang kita bicarakan sama. Dan selain saya menyampaikan yang ingin saya katakan, kita juga perlu mencermati tanggapan Tuhan, respons Tuhan, reaksi Tuhan atas permohonan kita. Nanti di bagian bab-bab tertentu akan dijelaskan
bagaimana cara menangkap apa yang disampaikan Tuhan kepada kita. Seringkali inisiatif untuk berkomunikasi tidak datang dari kita, dari Tuhan. Nah, ini juga penting untuk kita cermati. Seringkali Tuhan yang memulai proses komunikasi. Dan sekali lagi, nanti di bab selanjutnya ada penjelasan khusus tentang hal itu. Momen kedua selesai. Momen ketiga. Ketika dalam perjalanan ke sekolah dari rumahnya, James Martin kecil melewati dia melewati banyak hal yang menurut dia menarik. Pohon, burung, udara, padang rumput, jalanan. Ada aneka macam hal yang menarik perhatian dia. Dan mungkin karena zaman itu belum ada gadget seperti gadget kita sekarang dalam bentuk handphone yang super canggih, maka anak-anak zaman dulu dan saya pun adalah generasi sesudah James Martin dan sebagian besar dari kita juga berasal dari generasi yang kurang lebih sama. Pada waktu kita kecil kan belum ada handphone. Jadi fokus kita kan apa yang ada di sekitar kita, bukan? Entah kita naik mobil, sepeda, jalan kaki, ada banyak hal yang bisa kita lihat. Nah, James Martin kecil sering mengalami di momen-momen perjalanan dari rumah ke sekolah itu dia, bahasa saya nih, tertangkap oleh situasi saat itu. Dan sebagai anak kecil, dia merasa berada di tempat tertentu tuh dia merasa tenang, senang, damai, merasa dicintai, digenggam, dipahami, dan ingin kerasan gitu di tempat itu. Dan lalu tertarik dengan alam. Nah, teman-teman, peristiwa yang dialami oleh James Martin kecil tadi, kalau pakai bahasa latihan rohani Santo Ignatius, itu momen yang disebut momen kontemplasi. Atau sebetulnya lebih spesifik, momen mistik. Teman-teman cermati gambar yang saya pilih. Lihat slide-nya. Anda sedang melihat seorang manusia blur, kabur. Dan ada gambar lain, gedung, pohon, burung, langit gitu. Ada dua gambar yang menyatu. Gambar ini saya pilih untuk mengatakan ini contoh orang yang berkontemplasi. Dia melihat, dia mendengar, dia merasa, dia mencecap, dia meraba dan dirinya kayak 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 tidak berada di tempat dia berdoa lagi. Dia seperti pindah lokasi berada di tempat yang dia imajinasikan. Sehingga dia bisa melihat gedung, pohon, angin, langit, burung, mendengar suara mobil yang lewat gitu. Kalau Anda bisa melakukan ini dan sebetulnya setiap orang bisa melakukan ini, maka Anda bisa melakukan kontemplasi. Dan kalau Anda bisa melakukan kontemplasi seperti ini, sangat besar kemungkinannya kita bisa berjumpa dengan Tuhan lewat kontemplasi ini. Sekali lagi, bagian ini di bab tertentu akan dijelaskan lebih spesifik. Oke, James Martin sudah menjelaskan 3 pengalaman doa dia di masa kecil. Dan sekarang dia memberi analisisnya. Mengapa
James Martin kecil atau anak kecil pada umumnya bisa mengalami tiga hal tadi. Ini poin yang sangat penting. Anak kecil atau sewaktu kita kecil itu kita punya sifat lebih terbuka, lebih spontan, lebih jujur, dan keterbukaan, spontanitas macam itu sangat penting dalam berdoa. Sementara orang dewasa karena tuntutan agama, karena tuntutan sosial, karena pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di sekolah, di gereja, atau lewat webinar-webinar tentang berdoa, ada banyak keharusan-keharusan, maka orang dewasa seperti kita itu jadi tidak spontan lagi. Kita tidak mudah terbuka, atau dengan bahasa lebih negatif ya, sebagai orang dewasa atau makin dewasa kita, justru malah kita itu makin pinter memanipulasi. Kata penting nih, memanipulasi. Manipulasi itu lawan kata dari otentik, jujur, terbuka, apa adanya. Poin penting saya, atau poin penting yang mau dikatakan oleh James Martin menurut saya adalah betapa pentingnya otentisitas dalam berdoa. Kalau saya tidak otentik, susah untuk mengembangkan kemampuan berdoa. Nah, anak kecil lebih terbuka dan ternyata Tuhan itu lebih mudah ditangkap oleh orang-orang yang otentik. Berbahagialah Anda kalau saat ini Anda termasuk orang yang jujur, otentik, be yourself gitu. Karena itu modal yang sangat bagus untuk lebih mudah menangkap kehadiran Tuhan. Sementara kalau kita, Anda, saya mudah memanipulasi. Misalnya, kamu marah ya? Enggak, saya enggak marah. Padahal saya marah. Ketidakjujuran macam itu saya sebut manipulasi. Kita menjadi lebih susah untuk menemukan Tuhan. Maka teman-teman, dari poin ini saya mau mengajak Anda, mumpung kita sedang berbicara tentang mengembangkan kemampuan berdoa, satu catatan penting yang perlu kita perhatikan sejak sekarang. Mari lebih otentik. Marah, bilang marah. Kecewa, katakan saya kecewa. Senang, bilang senang. Sementara itu, mari mengurangi kebiasaan memanipulasi. Karena kalau saya tidak mau mengembangkan diri menjadi lebih jujur, tetap manipulatif, susah ketemu Tuhan. Karena ya Yesus sendiri dalam Injil kan mengatakan, barang siapa tidak menjadi seperti anak kecil ini, ya dia tidak akan masuk kerajaan Allah. Atau saya bahasakan dengan bahasa tadi menggunakan kata kerja manipulasi. Kalau saya lebih sering memanipulasi diri supaya kelihatan baik, justru saya tidak akan masuk kerajaan Allah. Atau bahasa yang lebih umum, ya saya susah ketemu Tuhan. Bukannya Tuhan susah ditemukan, tetapi saya yang mempersulit ketemu Tuhan karena saya manipulatif. Nah, teman-teman, penjelasan dari James Martin tentang 3 pengalaman di masa kecil itu saya simpul dengan mengatakan sampai di sini ada 3 cara berdoa. Ini tidak mau mencari mana yang paling baik ya,
Ini 3 cara dan semuanya tentu bisa dilakukan, tergantung situasi kita sedang seperti apa. Memohon boleh, jangan lupa doa tidak hanya soal memohon, karena selain doa permohonan atau dalam bahasa Inggrisnya seringkali disebut petition, ada juga doa percakapan, conversation. Tentang hal ini, oke, tentang permohonan, mari kita catat baik-baik untuk diri kita sendiri. Tidak semua permohonan kita, walaupun permohonan yang sangat baik, pasti dikabulkan. Artinya, ya siap-siap kita tidak mendapatkan yang kita mohonkan. Kalau tidak dikabulkan yang kita mohon, menurut saya, ya kita bisa memasuki cara berdoa yang kedua, bercakap-cakap dengan cara bertanya, Tuhan, kok yang saya mohon tidak dikabulkan ya? Nah, itu sebuah percakapan. Nanti kita terus belajar lagi bagaimana mendapatkan tanggapan Tuhan atas kita tidak diberi yang kita mohonkan. Tapi sampai di sini saya hanya mau mengatakan, mari mengembangkan kemampuan bercakap-cakap. Supaya keterampilan kita bercakap-cakap dengan Tuhan itu berkembang, sangat penting mengembangkan kemampuan kita bercakap-cakap dengan orang lain di sekitar kita. Teman-teman, ada 2 catatan penting kalau kita mau mengembangkan kemampuan bercakap-cakap. 1, katakan pada orang dengan siapa kita bercakap-cakap itu poinnya jelas. Misalnya, saya lapar nih, saya ingin cari makan. Yuk kita cari makan. Saya ingin makan hamburger di McDonald itu misalnya. Poinnya jelas bukan? Karena seringkali kita itu ngomongnya muter-muter gitu. Nggak to the point. Atau poinnya nggak jelas. Sehingga orang lain yang bercakap-cakap dengan kita kesulitan menangkap aku ingin apa sih. 2, kemampuan bercakap-cakap yang kedua adalah mendengarkan. Saya mendengarkan. Lawan bicara saya itu omong apa sih? Supaya saya betul-betul menangkap apa yang dikatakan orang, akan baik juga kalau saya mengulang. Sorry nih, supaya saya tidak salah paham. Benar enggak, kamu tadi omong 3 hal. Kamu ingin makan, dan saat ini juga, dan kamu ingin makan hamburger. Benar? Iya, benar. Nah, jadi katakan yang kamu inginkan dengan jelas, dengarkan dan tangkaplah yang disampaikan orang lain itu secara tepat. Kalau saya bisa mengembangkan 2 hal ini dengan orang lain, kayaknya kemampuan kita menangkap yang diinginkan Tuhan juga akan berkembang. Doa jenis ketiga, heart to heart, dari hati ke hati. Nggak ngomong banyak, tapi diem, mendengarkan, merasakan, mencoba menyentuh, merasa, meraba. Itu doa kontemplasi yang akan membawa kita ke pengalaman mistik. Apa sih pengalaman mistik itu? Pengalaman mistik itu berjumpa. Oke. Untuk bagian yang pertama ini, saya ingin nanti saat pengendapan, saya ingin teman-teman mencoba menjawab pertanyaan ini. Seperti apa pengalaman-pengalaman doamu di masa kecil? Temukan. Mengapa? Ini penting. Seperti James Martin sendiri mengatakan, pengalaman doa di masa kecil kita mempengaruhi pengalaman doa kita di masa sekarang ini. Pertanyaan kedua, seperti apa pengalaman-pengalaman hidupmu di masa kecil yang mempengaruhi
pengalaman doamu di masa sekarang. Contoh pengalaman hidup di masa kecil James Martin tadi tentang berjalan kaki ke sekolah itu. Sementara pengalaman doa dia di masa kecil itu diberi contoh dua momen yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga Anda menangkap pertanyaannya dan nanti mencoba mencari jawabannya. Supaya Anda terbantu menemukan jawaban, saya ingin berbagi jawaban atas dua pertanyaan tadi. Saya mau bercerita pengalaman-pengalaman di masa kecil saya dan beberapa cara berdoa saya di masa kecil. Karena apa yang saya alami di masa kecil terkait dengan doa maupun bukan berdoa itu mempengaruhi cara saya berrelasi dengan Tuhan saat ini. Dan sesudah menemukan beberapa contoh itu, lalu saya membuat kesimpulan. Ternyata berdoa itu salah satunya berarti untuk saya ya, membaca rencana Tuhan untukku yang sudah ada di tangannya. Kita sedang melihat sebuah gambar, di sebelah kiri seorang bapak itu memegang mobil-mobilan dan di tangan kanannya itu telepon. Di sebelah kanan ada anak kecil yang memegang telepon dan dia membayangkan mobil-mobilan. Warnanya beda, yang sebelah kanan putih, yang sebelah kiri itu hitam. Teman-teman, gambar ini saya pakai untuk menjelaskan di 20 tahun pertama saya, di masa kecil dan masa remaja itu ternyata itu sebagai sebuah proses panjang sekali untuk membaca Tuhan itu punya rencana untuk saya seperti apa sih. Dan Tuhan langkah demi langkah, tahap demi tahap, memberikan clue, petunjuk-petunjuk kira-kira dia punya rencana untuk saya seperti apa. Agak complicated ya, kayak agak susah gitu ya. Maka mari kita pertama-tama kita lihat. Em, Pengalaman ini menjadi pengalaman yang amat sangat mengesankan bagi saya. Meskipun waktu saya lahir dan diberi nama oleh Tuhan itu tentu saja saya tidak sadar. Ini kesadaran saya ketika sudah dewasa. Saya mencoba menjawab pertanyaan, kira-kira doa masa kecil saya seperti apa ya? Lalu momen ini yang saya ingat. Nama yang diberikan bapak dan ibu saya untuk saya itu adalah doa mereka untuk saya. Dan akhirnya nama saya itu adalah doa yang paling jelas dari bapak ibu saya kepada Tuhan untuk saya. Dan akhirnya saya menikmati hasil doa bapak ibu saya itu sebagai nama saya dan itu sebagai pegangan hidup saya. Agustinus Setio Darmono. Nah, no itu dari no yang terakhir itu ya, saya beri tinggal na depannya. Tapi nama Setio Darmono itu artinya setia berdharma, setia konsisten berbuat baik. Dan itu yang saya pegang sebagai doa saya sendiri, sebagai jalan hidup saya sendiri. Saya ingin hidup saya itu setiap harinya sebisa mungkin, sebanyak mungkin melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini peristiwa di masa kecil ya. Saya dilahirkan di keluarga Katolik, tetapi keluarga kami itu minoritas di lingkungan tetangga perumahan kami. Mayoritas Muslim.
termasuk keluarga besar dari bapak dan dari ibu, semua Muslim. Teman-teman bermain saya, teman-teman sekolah saya, Muslim semua. Saya TK, SD, SMP tidak di sekolah Katolik, di sekolah negeri dan sekolah swasta yang bukan Katolik. Dan saya merasa kesepian karena beda agama. Apalagi ketika bulan Ramadan, bulan puasa orang Islam itu, saya seperti ditinggalkan oleh teman-teman karena pada waktu malam mereka sholat taraweh, ketika pagi hari mereka ke masjid bersama-sama dan saya tidak bisa bersama-sama teman-teman itu. Ada rasa kesepian, ada rasa ditinggalkan, ada rasa sendirian. Tetapi kayaknya terus Tuhan bertindak. Dan saya setelah dewasa saya menangkap ini Tuhan yang bekerja. Tuhan membuat saya merasa terpilih dan diistimewakan karena apa? Rumah tempat tinggal kami itu sangat dekat dengan gereja. Bahkan rumah kami itu di belakang gereja. Sehingga saya hampir setiap hari ke gereja. Dan tentu saja sebagai anak laki-laki, saya menjadi putra altar. Rasanya Tuhan menarik saya lebih dekat ke Dia sebagai putra altar. Dan menjadi sangat dekat dengan Romo. Dan kebetulan Romo parokinya orang yang baik sekali. Dan keluarga saya juga sangat aktif di gereja. Bapak menjadi anggota Dewan Paroki, ibu menjadi kelompok penghias altar, kakak-kakak saya masuk dalam OMK, saya menjadi putra altar. Pengalaman itu saya baca, Tuhan menggeret kami makin dekat dengan Dia. Jadi minoritas justru menjadi sesuatu yang istimewa. Ini momen lebih spesial lagi. Setelah saya diberi nama Agustinus yang diharapkan setia berbuat baik setiap hari, Bapak saya tanpa saya ketahui, tentu saja Bapak tidak perlu meminta izin pada saya, setiap malam waktu saya kecil, Bapak itu intens memohon kepada Tuhan agar ada anaknya yang menjadi biarawan atau biarawati, yang laki-laki jadi imam. Dan saya yang diajak setiap malam, jam 12 malam itu berjalan kaki, di depan rumah itu ada lapangan bola, mengitari lapangan itu ya. Jadi teman-teman, pengalaman doa Bapak saya itu berpengaruh besar sekali dalam hidup saya. Doa-doa Bapak saya itu membentuk jalan hidup saya sekarang ini. Dan doa Bapak saya, permohonannya, doa jenis pertama yang dialami James Martin tadi, didengarkan Tuhan dari tahap ke tahap, tanpa persetujuan saya. Karena apa? Karena sejak kecil, SD, SMP, saya ingin jadi arsitek. Saya hampir setiap malam loh, SD, SMP, sambil tiduran, itu saya membayangkan membuat rumah. Kamarnya, ruang tamunya, berandanya, detail saya bayangkan. Ini keinginan saya. Lah, tapi walaupun saya pengen jadi arsitek, saya merasa seperti dibelokkan gitu. Lulus SMP itu saya daftar ke seminari. Teman-teman, Anda sedang melihat foto zaman dulu, bukan zaman saya ya, zaman sebelum saya tuh. Itu foto halaman depan Seminari Menengah Mertoyudan di Magelang. Itu Romo Belanda dan anak-anak zaman itu ya, pendahulu-pendahulu saya. Dan saya masuk di seminari itu. Dan saya pergi dari rumah
dan masuk seminari. Ingat, si anak ini pengen jadi arsitek, tapi nggak tahu. Dan saya bahasakan itu Tuhan membelokkan saya masuk seminari. Doa bapak saya pelan-pelan dikabulkan oleh Tuhan. Selama di seminari itu, rasanya saya seperti anak kecil pakai sepatu yang kebosaran gitu. Lah gimana? Mau jadi arsitek kok masuk sekolah calon Romo? Aneh kan? Maka saya berpikir, oke lah, saya sekolah di sini saja. Setelah lulus sekolah, saya masuk UGM. Karena seminari itu sejajar dengan SMA. Rasanya nggak nyaman. Orang anak kecil kok pakai sepatu orang dewasa. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Pelan-pelan, hampir setiap hari di seminari itu ada kegiatan jam 5 sore sampai jam 6 sore itu membaca buku, buku rohani. Dan salah satu buku yang saya baca adalah Kitab Suci. Saya kok seneng ya baca Kitab Suci waktu itu. Kisah-kisah dari Abraham, dari Adam, sampai Yesus, sampai Paulus. Saya senang membaca Kitab Suci. Maka peristiwa saya membaca Kitab Suci setiap hari, itu saya bahasakan Tuhan menyapa saya lewat sabdanya. Tuhan mengambil hati saya pelan-pelan. Lalu peristiwa ini. Jadi setiap anak di seminari itu sebulan sekali ketemu pembimbing rohaninya, seorang romo. Setiap sebulan sekali. Saya itu jarang punya pengalaman ngobrol dengan Bapak dari hati ke hati. Jarang. Bapak tidak membiasakan hal seperti ini. Sehingga ketika di seminari, ketemu pembimbing rohani pertama kali itu rasanya takut, grogi, bingung, cemas. Mesti omong apa ya? Ya akhirnya memulai pelan-pelan. Saya beri istilah berjumpa one on one gitu ya. Satu ketemu satu gitu. Selama 4 tahun, sebulan sekali. Jadi taruhlah setahun 12 kali. Kali 4, 48 kali. Teman-teman, peristiwa ini ketemu dengan pembimbing rohani sebulan sekali adalah momen Tuhan yang menggeret saya makin dekat dengan dia, sehingga saya rasanya tuh diajak berdialog dengan Tuhan one on one. Peristiwanya saya ketemu pembimbing rohani one on one, tetapi akhirnya saya maknai itu cara Tuhan membiasakan one on one dengan dia. Dan ini nanti berpengaruh besar sekali dalam perkembangan doa saya. Sehingga saya tidak kesulitan untuk memahami doa adalah perjumpaan one on one dengan Tuhan. Kadang Tuhan yang ngomong, saya yang mendengarkan. Kadang saya yang ngomong, Tuhan mendengarkan. Two ways traffic. Dua arah. Ada yang omong, ada yang mendengarkan. Dan begitu sebaliknya. Sampai suatu ketika, saya masih ingat di tahun ketiga saya di seminari, pada bulan Mei 1988, ketika saya ikut teman-teman berziarah ke Gua Maria di Sendang Sono, saya nginep di Sendang Sono, dan malam hari di dekat patung Bunda Maria, saya mengucapkan kalimat ini. Saya masih ingat ini kalimat yang saya katakan. Bunda Maria, kalau Tuhan memang memanggilku menjadi imam, temani saya di jalan ini. Itu doa saya di usia 18 tahun. Dan syukur Alhamdulillah,
saya memang dipanggil di jalan ini dan Bunda Maria menemani saya di jalan ini. Teman-teman, itu cerita saya. Dan saya berefleksi dari cerita tadi. Saya mau mengatakan, kita lihat gambarnya dulu ya. Ini gambar seorang laki-laki yang menarik kayak korden, kayak layar gitu. Lalu melihat di balik layar. Gambar ini mau saya pakai untuk mengatakan, ini orang melihat masa lalu gitu. Layar bergambar laut, ada kapalnya itu masa sekarang. Dan gambar di balik layar laut itu masa lalu. Kesimpulan saya begini, pengalaman kita, pengalaman doa kita di masa kecil, dan pengalaman-pengalaman lain yang bukan doa di masa lalu kita membentuk caraku berelasi dengan Tuhan saat ini. Dan hal-hal yang saya biasakan saat ini akan mempengaruhi apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini rumusan menghubungkan tiga masa. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Apa yang terjadi di masa lalu pasti ngefek di masa sekarang, kan? Dan apa yang kita biasakan di masa sekarang akan mempengaruhi masa depan kita. Maka, kembali ke pertanyaan tadi. Teman-teman, seperti apa pengalaman-pengalaman doamu di masa kecil? Dan apa saja yang terjadi di masa kecil yang berperan besar pada kehidupan di masa dewasa? Pertanyaan yang kedua, pengalaman-pengalaman masa kecil apa saja yang mempengaruhi hidup doamu saat ini? Pengalaman di luar doa ya. Kita sedang melihat anak-anak kecil yang bermain mobil-mobilan dari mungkin kulit jeruk Bali gitu. Saya mengalami Pak Ramlan yang sudah senior, Pak Sulaksono yang lebih senior, pasti juga mengalami permainan seperti ini. Begitu teman-teman, bagian pertama saya sudah cukup panjang lebar memberi penjelasan. Mari sekarang kita mengendapkan dan mencoba mencermati dua pertanyaan yang saya ajukan tadi. Demikian, mari kita masuk ke pengendapan.
Semoga ada eh, yang mengesan untuk teman-teman semua ya. Kita lanjutkan beberapa hal dulu, sesudah itu nanti kita akan mencoba tanya jawab. Dari yang tadi saya sampaikan dan yang kita temukan dari Romo James Martin, saya eh, mau menyampaikan beberapa simpul yang penting. Yang pertama, em, aku itu berasal dari Allah dan lalu lewat ayah ibu saya dilahirkan di dunia. Dan selama di dunia itu, saya diundang untuk tetap berelasi dengan Allah selama hidup di dunia. Karena nantinya kita akan kembali ke Allah lagi. Nah, yang menarik perhatian saya adalah ketika atau sesudah terlahir di dunia, kita semua teman-teman semakin tertarik pada dunia. Karena dunia memang sangat menarik. Dampaknya, keinginan dan kemampuanku berelasi dengan Allah semakin lama semakin lemah. Karena apa? Ya Allah susah ditemukan, sementara dunia jauh lebih menarik. Jiwaku semakin asing dan jauh dari Allah. Eh, Perempuan yang di atas tembok itu saya gambarkan sebagai jiwaku. Dan aku, Anda, yang berbadan, yang punya selera, keinginan, harapan, nafsu, dan sebagainya itu gambar yang di tembok ya. Dan tembok itu adalah dunia. Walaupun aku berasal dari Allah, aku makin jauh dari Allah. Sementara ya aku semakin dekat dan lekat pada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Sebetulnya Allah itu tidak ada habis-habisnya mencoba menemukan kita tuh. Lewat kitab suci yang paling gampang. Kita bisa membaca sendiri, atau kalau kita ke gereja hari Minggu, atau misa harian kan kita dengerin bacaan kitab suci. Ada di antara kita yang tersentuh setiap kali mendengarkan kitab suci? Mungkin enggak kali ya. Mungkin juga lektornya hanya membaca aja. Dan mengapa? Ya karena enggak mudah. Walaupun kalau kita gambarkan tuh ya, ya kayak orang yang membaca kitab suci itu kan sebetulnya Yesus ada di dekat kita kan. Kita membaca sejarah dia, mestinya kita dekat dong. Tapi kan de facto enggak. Jadi saya mengatakan Allah tak pernah berhenti menyapa kita, tapi kitanya yang seringkali tidak mampu menangkapnya. Dan cerita tadi itu teman-teman saya mau mengatakan bahwa ya nggak heran kalau sekarang ini kita tuh susah berdoa atau mungkin malah sudah sangat jarang berdoa atau pemahaman kita, pengetahuan kita dan praktek kita berdoa itu sempit banget. Doa kalau mau makan, kalaupun makan pun di rumah gitu, kalau di kantor, di warung sudah nggak berdoa lagi. Karena kita memahaminya doa menjadi sempit karena ya doa itu soal meminta aja kepada Tuhan. Aku ingin ini, ingin itu gitu. Kalau doa-doa kita nggak dikabulkan, kemungkinan besar kita jadi makin malas berdoa. Dan akhirnya tanpa Anda menyadari, eh, relasiku dengan Tuhan dalam bentuk doa itu makin terpisah jauh.
ini doa, ini hidupku yang tidak ada doanya gitu. Dan hidupku yang tidak ada doanya itu makin besar. Kayak terpisah gitu. Hidup doaku yang tidak pernah ku jalani makin terpisah dengan hiruk pikuk hidup harianku di dunia. Wah, kita berjam-jam memegang handphone, melihat macam-macam hal gitu. Untuk berdoa 5 menit aja rasanya lama sekali. Ini indikasi hidup doa kita terpisah dengan hidup harian kita. Maka mari teman-teman sekalian, eh, mari kita konsisten membaca buku belajar berdoa. Mari kita tekun mengikuti webinar 18 kali ini agar pengetahuan kita berdoa. By the way, yang digambar itu foto saya loh ya, baju hijau, rambutnya itu mirip saya. Teman-teman, yuk kita bekerja sama bersama-sama 18 kali membaca bab demi bab dan terus mengikuti webinar ini agar kita makin terampil berdoa, makin mudah menemukan Tuhan. Demikian simpul-simpul yang bisa saya bagikan kepada Anda semua. Semoga eh, kita eh, semoga lalu nanti ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Baik, mari kita mengendapkan sebentar, terus nanti Anita akan membantu kita. Terima kasih Romo. Romo sudah berhasil membuat kami semua membuka tirai untuk menengok ke masa Hmm. kecil Romo.
penting. yang tadi. Ya, ini di kolom chat sudah banyak yang menanggapi, mungkin sudah ketemu doa-doa masa kecil mereka. Ya, saya percaya malam ini banyak yang kesentil, Romo. Semoga Nyog ya. Nyogok Tuhan, Oh, oh ya. itu nyogok Tuhan tuh. Ya, James Martin itu. Kalau saya tambah sogokan itu, Romo, lilin, Romo. Oh, itu kan Pasang salah lilin, satu cara kan, salah satu cara. bayar, Salah satu bayar cara doa. membayar. Iya, Romo ini eh, rupanya bentuknya seperti sharing, Romo. Cuman ada mungkin saya bacakan ada satu pertanyaan dari Pak Frans ini yang saya bacakan yang pendek dulu. Dan Oke. kebetulan pertanyaan. Romo Pak Frans Indroyono, Pak Romo bagaimana caranya menerka apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Udah nggak sabar ini ya. Romo, bagaimana caranya menerka apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Em, ya sebetulnya ini menyangkut banyak hal ya. Em, Jodoh, pekerjaan, eh, tentang kondisi saat ini gitu. Karena masih menurut saya ini umum ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ini pertanyaan pertanyaan bagus, tapi terlalu umum banget gitu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya? Karena saya katakan umum, terlalu luas karena biasanya kehendak Tuhan itu spesifik gitu ya. Hmm. Misalnya jadi Romo atau tidak. Kalau Romo, ordonya apa gitu ya, spesifik gitu. Maka sebetulnya akan lebih baik saya sebagai orang yang ditanya akan lebih mudah membantu menemukan jawaban kalau ada situasi khusus yang diceritakan gitu. Ada sebuah peristiwa atau problem atau situasi khusus gitu. Lalu dalam situasi khusus itu lalu ditanyakan, kira-kira kehendak Tuhan untuk saya di peristiwa khusus ini apa ya? Itu Hmm. lebih mudah menjawabnya. Itu yang saya sebut, itu spesifik. Kalau pertanyaannya, bagaimana caranya menerka apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya, terlalu umum. Maka jawaban saya juga umum. Tuhan berkehendak kamu hidup sesuai dengan Yesus Kristus. Maka Pak Franz perlu ngecek hidupmu sudah sesuai dengan ajaran Yesus Kristus belum? Belum. Nah, Tuhan berkehendak kamu mengikuti ajaran Yesus Kristus. Ajarannya yang mana? Baca 4 Injil. Ini kalau kalau pertanyaannya umum, maka jawabannya juga umum. Itu ya, Iya, iya. Pak Franz. Iya, Oke, baik pindah Romo. Romo Nano. Mohon teman-teman mohon mohon tetap di mute ya audionya supaya tidak mengagetkan Romo. Oh, oh, saya pikir saya dimarahi siapa? Masa wanita marahin saya juga kaget ini. Iya, iya. Romo ini ada beberapa yang sharing. Bagaimana Mm-mm. Romo? Kita bacakan atau mau di book Kalau Anita sudah arsip? nemu yang menarik, bisa baca Mm, sambil mm, teman-teman dan Anita nanti akan ada satu dua yang kita beri kesempatan untuk menyampaikan mm. tanggapannya atau pertanyaan atau Ya, apa yang mengesan dari bab 2 ini. Begitu. ya. Oke, Silakan ini Anita memilih. ya saya baca dari sharing dari Eta Romo ini mirip dengan pengalaman Romo James sepertinya. Saat kecil orang tua saya ribut. Mama memutuskan untuk meninggalkan rumah dengan membawa adik yang paling kecil bersama tante saya.
Saya bingung dan berdoa saja di atas tempat tidur dengan tumpukan bantal. Saya tidak tahu harus bicara apa, hanya menangis dan berseru dalam hati. Semoga Mama tidak jadi pergi dan cepat pulang. Esok hari, Mama saya sudah pulang lagi. Ternyata Mama sempat mampir ke rumah bude saya yang masih satu kota dan mengurungkan niatnya untuk pergi lebih jauh. Meski saya kecil, saya tidak tahu bagaimana cara berdoa, namun dengan kata yang sederhana, Tuhan memahami maksud saya dan mengabulkannya. Puji Tuhan. Alhamdulillah, gitu ya. Doa anak kecil Doa didengerin anak kecil, Tuhan, ya. gitu. Syukurlah, syukurlah ya. Saya kok percaya ya, Tuhan mendengarkan doa-doa anak kecil. Maka emak-emak yang punya anak kecil, bisiki anak-anak itu untuk berdoa. Tapi jangan disetir ya, doain ini dong. Biar biar mereka dulu. Atau emak-emak yang punya cucu-cucu kecil-kecil gitu, ajari anak-anak cucu-cucu kalian berdoa gitu. Ini PR besar untuk Anda semua teman-teman. Emak-emak, nenek-nenek ya, bapak-bapak, kakek-kakek mengajari anak-anak cucu-cucu Anda untuk berdoa, beriman pada Tuhan. Itu sungguh sangat penting saat ini ya. Bab 3 eh, itu berisi tentang alasan-alasan mengapa kita harus berdoa. Saya kira sesudah webinar ini selesai, teman-teman harus segera mungkin membaca bab 3 karena ada beberapa poin penting yang bisa menjadi jawaban untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kalau mereka bertanya, Hmm. Oma, mengapa kita harus berdoa? Nah, sudah ada contekannya di Ya, ya, ya. 3. Di bab 3 ya, Romo ya. Mengapa Yoi. berdoa? Beberapa alasan Mengapa umum. berdoa? Ini kan Anita kan menyiapkan diri jadi nasi penting. Romo buka rahasia. Loh, semua ibu-ibu kan Iya, iya, begitu. iya. Maksud saya itu, Anita. Iya. Romo, ini dari Cindy ada yang bertanya, apakah jawaban dari tugas Romo tadi? Romo kan tadi memberikan tugas tuh, Heeh, heeh. berefleksi. Lalu jawabannya apakah bisa dikirimkan? Mungkin bisa dikirim ke Ibu Apakah Maria ya. jawaban pertanyaan tugas bisa dijawab di waktu dan pertanyaan saya ya? Mungkin mau bertanya Ya, atau ya, mau silakan, ya silakan. silakan bisa Oh ya, dikirimkan ke jadi ingat WA. pertanyaan-pertanyaan minggu lalu sudah saya tanggapi. Pertanyaannya bagus-bagus, sungguh-sungguh menantang pengetahuan saya. Semoga membantu teman-teman yang bertanya. Salah satu yang pertanyaan yang muncul dan sudah saya antisipasi adalah bagaimana memberi tanggapan pada anak-anak kita yang memilih agnostik. Pasti. Saya tidak akan mengulang di sini. Baca WA group, di Hmm. sana ada penjelasan tentang bagaimana menghadapi anak-anak muda yang memilih jadi agnostik. Agnostik itu apa, Romo? Cek di Google. AI, Romo. AI, boleh lah, AI lah, boleh. Iya, ini ada sharing dari Ibu Sri Rejeki. Saya belum sempat Hmm. screening ini, Romo. Masa kecil saya belajar berdoa dan hidup dengan cara pedoman hidup warisan atau Konghucu. Dengan ini, maka saya lekat belajar berdoa dengan dewa-dewi, memohon sesuai Hmm. harapan. Membayar adalah upaya agar harapan terkabul. Setiap keputusan lewat dengan keputusan dewa-dewi atau paranormal. Lingkungan saya masa kecil padat dengan rekan Kristen Protestan, sehingga saya menikah dan masuk Kristen Protestan middle dan dalam suatu momen masuk ke Kristen Protestan karismatik ekstrim. Dan hingga suatu momen saya masuk menjadi bagian keluarga Katolik. Bagaimana ini menjadi dampak dalam hidup saya? Tentu cara berdoa saya sangat diwarnai dengan dua cara berdoa saya sebelumnya, serta mencari-cari bagaimana cara berdoa yang seharusnya. Mulai dari awal dikenalkan puji syukur hingga saat ini kenal cara berdoa yang diajarkan dalam kelas ini. Semoga
sebentar hilang. Dampak bagi saya saat ini, jika sebelumnya saya melihat Tuhan sebagai momok galak yang otoriter, saat hari ini Romo menyampaikan materi, saya merasa melihatnya saya apa adanya, meminjam Romo. Oh, rupanya Di bawah demikian. ada. Ya, oh rupanya demikian, otentik. Wah, luar biasa nih Romo. Masuk nih Romo. Ya nih Bu Sri Rezeki ya, Seri rezeki ya. menarik loh karena em, ini pribadi yang dipengaruhi oleh beberapa agama, Hmm. Konghucu, Kristen, Protestan, karismatik gitu. Hmm. Nah, ini menurut saya Bu Sri Rezeki ini mewakili orang-orang yang ini istilah saya ya, diajak berziarah oleh Tuhan melalui jalan-jalan gitu. Konghucu, Hmm. Kristen, Protestan. Maka untuk pribadi seperti Bu Sri Rezeki ini, bukan hanya untuk Bu Sri Rezeki, untuk kita semua ya, kita perlu betul-betul duduk diam dan mencoba mendeskripsikan em, Tuhan itu bagi saya seperti apa sih? Dua, gimana sih caraku berelasi dengan Tuhan sampai saat ini? Ini dua pertanyaan mendasar yang sungguh sangat penting ya. Sekali Hmm. lagi, minggu depan akan dibahas lebih Hmm. detail. Satu, tentang Tuhan itu siapa sih? Tuhan itu seperti apa sih? Dua, bagaimana sih saya berelasi dengan Tuhan yang saya anggap tadi itu gitu. Hmm. Karena itu penting ya. Konghucu, Kristen, Protestan, Islam, Katolik punya cara pandang tersendiri tentang Tuhan itu siapa. Hmm. Kalau menurut saya, teman-teman, mumpung ini saya memberi kesaksian supaya nanti saya naik surga diterima Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita itu super keren. Cara apa? Saking cintanya pada kita, dia mau jadi manusia. Dia betul-betul ingin mendekatkan diri pada kita dengan cara-cara manusia gitu. Nggak meninggalkan kealahannya ya. Jadi Tuhan kita itu memberi dua nuansa ya. Ilahi yang kadang-kadang tak terselami, tetapi sangat manusiawi dalam diri Yesus itu ya. Yesus yang peduli pada orang sakit, orang miskin, em, orang yang sungguh-sungguh memberi, yang peduli pada orang gitu. Bahkan Tuhan kita itu mengampuni pendosa kelas berat loh. Simon Petrus kurang berat apa? Menolak, ya kan? Maria atau perempuan yang ketangkap berbuat zina itu kurang jahat apa? Dan mari cermati, si Yesus sebagai Tuhan itu sikapnya kayak apa? Keren banget, mengampuni. Sementara kita kadang-kadang mempunyai gambaran Tuhan itu hakim yang menakutkan. Sehingga kita takut kalau mau ketemu Tuhan. Padahal Tuhannya baik banget ya Allah, ya Robi. Hmm. Jadi ini momen yang sungguh sangat penting teman-teman. Selain membaca buku, belajar berdoa penting, momen penting lainnya adalah coba bertanya pada dirimu sendiri. Menurutmu, Tuhan itu seperti apa? Dan bagaimana kamu berelasi dengan Dia? Kalau saya mengatakan, Tuhan sungguh baik sekali pada saya. Kamu bagaimana kamu mendekatkan diri pada Tuhan? Saya susah ketemu Tuhan, doa nggak pernah. Nggak nyambung. Yang satu mengatakan Tuhan baik, tapi saya nggak pernah berhubungan dengan dia. Nggak nyambung itu. Jadi
Jadi menurut saya em, Sri Rezeki dan juga kita semua perlu melacak pengaruh-pengaruh dari mana saja yang membentuk persepsi saya tentang Tuhan itu seperti apa dan cara berdoa saya kayak apa sih itu. Banyak loh orang Katolik yang cara berpikirnya masih seperti Konghucu. Bayar, 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 bayar. Harapannya dikabulkan gitu. Nyenggol Dewa Dewi, nyentuh Santo Santa, Bunda Maria, harapannya doa dikabulkan. Emang Tuhan mau dibegitukan? Enggak juga kali. Dalam hal-hal tertentu mungkin kita dikabulkan. Tapi dalam hal-hal lain kemungkinan kita tidak dikabulkan. Nah, kalau Tuhan tidak mengabulkan doa kita, ya menurut saya itu timing yang bagus untuk berdialog dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya yang sudah berencana ke Australia kok nggak jadi ya? Kenapa ya Tuhan ya? Pasti Tuhan punya maksud. Iya, iya. Pasti Tuhan punya rencana. Hmm. Tidak mengabulkan permohonan kita A, jangan marah. Karena apa? Tuhan nyiapin B. Hmm. Carilah B itu. Dan kalau Anda nemu B itu, lakukan. Aduh, happy-nya gitu. Itu Anita, tanggapan Iya, saya. iya, iya. Bullshit. Tuh ditampar-tampar lagi nih sama Romo nih. Ada loh yang tertampar beneran. Iya, iya Romo. Kita sampai jam berapa ini Anita? eh Sebenarnya rencana Romo kan kita selesai 1 jam ya Romo, all in ya. Oh, Nah, ini udah lewat dikit ya, nggak apa-apa. Mungkin kita berikan teman-teman yang mau oke. berbagi secara langsung, Romo. Oke, Anita mau menunjuk seseorang? Mau Kamu menunjuk nunjuk atau satu, saya nanti dituju? nunjuk satu. Oh ya baik, saya ganti view dulu. Ya, eh teman-teman, berarti yang dibuka ya biasanya Romo ya. Nanti Iya, pada nutup Romo. yang oh, cepet-cepet supaya belum ditutup. Ada Nuni nih, Nuni. Ah, teman sendiri. Oh gitu ya, nggak boleh ya Romo, Nggak boleh apa-apa. Nun dong. Ya, silakan, Nun Nuni. silakan. Nuni boleh Pertanyaannya sharing ini, ke kita. apa yang Hmm. menarik, apa yang paling menarik dari bab 2 dari Romo James Martin di buku dan yang tadi poin-poinnya saya sampaikan. Ya, Silakan, ya Nuni. silakan. Singkat aja ya Nun. Oke, Nuni sambil nyiapin, Iya, boleh. saya minta Cinarto, Cinarto, Ya, mau diapain Cinarto. saya, Romo? Apa yang paling mengesan untukmu dari bab 2 ini, baik dari buku maupun dari webinar ini? Silakan. Eh, Pengalaman waktu kecil ya. Ya, Mm-mm. memang beda beda dengan saya. Saya waktu kecil belum dipermandikan Katolik, tapi ada pengalaman yang membekas sampai sekarang. Waktu kecil saya membaca buku Wahyu. Kitab Wahyu itu menakutkan sekali. Memang serem itu film Nah, horor serem. itu. Nah, ini membuat saya sekarang jadi pengen mendalami Alkitab juga. Jadi Oh, oke. ikut KPKS. Terus Oh, yang kedua, saya dimarahi Romo Paroki waktu dipermandikan. Saya dipermandikan umur 19 kalau nggak salah. oke. Sudah kuliah dipanggil pulang, dipermandikan oleh almarhum Romo Vandense. Oh, Nah, Semarang kita, kah? ya, Di Semarang. ya di Semarang. Karena Romo Vandense itu kenal baik dengan ibu saya. Nah, Oke.
waktu di minta izin Romo Paroki, saya dimarahin. Kamu itu liar, gitu. Kalau jadi Katolik itu mesti itu dengan lingkungan atau gimana gitu. Saya penasaran, tapi akibatnya setelah dipermandikan, Tuhan juga mengarahkan saya ikut Legio Maria di waktu kuliah. Nah, itu membekas juga sampai sekarang. Wow. Belajar meditasi, kemudian juga nama Loyola ya, karena sekolah di Loyola juga. Saya pernah Ya. cerita sama Romo Nano waktu rekoleksi apa itu. Karena Oh, nama oke. Loyola, saya juga belajar meditasi Ignatian ya, terus belajar latihan rohani yang pakai bukunya Loyola. Heeh, heeh, heeh. Ignatius Loyola itu. Nah, Ya. itu jadi benar kata Romo tadi, pengalaman waktu kecil akan dibawa terus sampai sekarang dan mungkin nanti jalannya sampai yang akan datang. Ya, ya. Nah, Hmm. saya boleh usul ke Romo Nano, Silakan, silakan. kapan bahas buku ini, Romo? Ini Waduh, bagus wah sekali. ya, tahun depan ya, tahun depan karena buku ini selesainya November, Jin. Terima Oh, kasih, iya, iya, terima iya. kasih. Kamu memberi ide itu. Terima Ya, kasih ini banyak. James Martin juga, saya lihat. Ya, betul, Ah, betul, betul. ah, ah. Baik. Oke, yang terima bagus kasih, six Dinarto. step. Ya, Ya, Terima kasih, terima terima ya. kasih, kasih, Pak. Oke, terima terima kasih kasih. atas Ya, waktunya. makasih Terima kasih, sharingnya. Dinarto. Terima Ya, kasih. Teman-teman, saya menggarisbawahi apa yang tadi diceritakan Dinarto. Betapa pentingnya ya kita melacak lagi pengalaman-pengalaman, entah pengalaman doa, entah pengalaman di luar doa. Itu sangat berguna. Terima kasih, Jinarto. Nunik, Tes, suaramu sudah tes, tes, terdengar. tes. Ya, oke, Oh, suaranya masuk. Oke, Tadi soal, Noni. saya oke. kira tentang speakermu itu. Oke, lanjutkan. Iya mungkin. Ya. Kalau pengalaman doa itu ingat di masa kecil, em, dalam berdoa itu saya sering menulis, Romo. Oke. Jadi saya tulis segala hal. Terkadang kalau ada di keluarga itu sedang em, tidak akur gitu ya, Hmm. lalu berbagai pihak eh, curhat pada saya gitu. Sebagai anak kecil itu kadang-kadang merasa penuh gitu ya, merasa apa sih ini nggak mengerti lah ya. Padahal ada hal-hal yang masing-masing pihak bisa saling eh, paham kalau menurut saya. Heeh. Kalau dua-duanya saling mendengarkan. Jadi saya tulis saja karena tidak bisa Hmm. eh, nggak bisa diungkapkan ke pihak yang lainnya atau semua lagi pada marah gitu ya misalnya. Hmm. Lalu Hmm. jadi saya tulis kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, begitu Romo, pengalaman doa yang Oke, ya, menarik. bekas nih. Ya, Minggu lalu makasih. saya nyebut writing is praying gitu. One Iya, iya, of the salah ways satu of cara praying is writing. Semoga writing. itu dilanjutin, Nun. Bagus. Ya, Oke, makasih Nuni. silakan Anita. Thank you. Ya, baik. Romo mau dengar satu lagi? Mungkin ada yang mau raise hand, punya pengalaman Silakan yang yang ingin kebelet dibagikan. bicara. Nggak boleh bicara. Satu lagi sebelum kita menutup pertemuan kita malam hari ini. Ada yang tertarik? Kayaknya lagi masih mengingat-ingat ya. Oh, Ibu Tin. Oh, Ibu Ibu Tin, Tin. silakan. Ibu Ibu Tin, Tin. silakan Ibu. Di bisa Ibu bisa unmute? Halo, Iya, silakan Ibu. Romo, saya sangat berterima kasih dan bersyukur karena pengalaman saya ikut webinar malam ini mengusik semua pengalaman saya sejak kecil tentang doa. Saya sampai heran Romo, waktu dulu itu waktu kecil, saya juga apa ya, sekarang baru teringat gitu loh kalau sekolah saya diboncengkan ayah itu saya berdoa, mbak saya besok diberi di rumah yang bagus gitu. Dan saya diberi suami yang begini-begini. Itu semua saya alami, jadi saya merasakan sangat spesifik, Romo.
Saya sangat bersyukur dan itu semua memang memengaruhi kehidupan saya setelah saya menjadi nenek saat ini. Walaupun perjuangan saya sekarang kalau mengajak anak-anak, mengajak cucu saya berdoa, ada yang sulit diajak berdoa, ada yang rajin. Itu semua merupakan perjuangan dan saya akan melaksanakan semua yang diajarkan Romo pada malam hari ini sebagai bekal saya untuk mendampingi cucu-cucu saya. Terima kasih Romo. Terima kasih Luar biasa. Budin, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Terima Teman-teman, kasih. sebelum Anita, Hmm. teman-teman, kita hanya bisa cerita, mengundang, mengingatkan, mengajak orang untuk berdoa. Hanya bisa itu, tapi tidak akan pernah bisa memaksa. Dan menurut saya, cara mempengaruhi orang yang paling baik adalah dengan berdoa. Saya tekun berdoa itu akan membuat orang lain lebih mudah terpengaruhi untuk ikut berdoa. Kalau bapak saya bukan pendoa, mungkin saya tidak di jalan ini. Hmm. Terima kasih. Ya, Anita, silakan. ya. Contagious ya Romo, menular ya Romo ya, energinya. Baik, Romo, terima kasih banyak. Romo sudah meng-highlight banyak hal yang disampaikan oleh Romo James Martin. Tadi saya sempat mencatat yang bagian yang penting adalah bahwa doa itu adalah percakapan dua arah yang selama ini banyak dari kita melakukan, ya kita kayak cur apa eh, buang sampah aja ke Tuhan gitu. Kita ngomong terus tanpa mendengarkan Tuhan. Dan kita perlu mencermati cara kita berelasi dengan Tuhan. Terima kasih Romo, kita eh, akan tidak sabar menunggu minggu depan Romo menjelaskan lebih dalam tentang bab 3 mengapa berdoa, tapi sebaiknya seperti yang Romo tadi sudah sampaikan teman-teman mohon dapat membaca bukunya terlebih dahulu. Baik, eh, sebelum kita menutup perjumpaan malam ini dengan doa dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Nano, ada beberapa pengumuman. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan kasih melalui rekening BCA 60445358887 atas nama Indriani I atau Liliana. Persembahan ini akan digunakan untuk mendukung pendidikan para Yesuit muda serta keberlangsungan webinar Selasa malam. Bagi yang tergerak hatinya, silakan memberikan dukungan melalui rekening tersebut. Tuhan memberkati kemurahan hati kita semua. Teman-teman yang belum memiliki buku belajar berdoa bisa langsung membeli bukunya dengan menghubungi penerbit Kanisius melalui WA Ibu Ayun 0822 3747 8080. Ini adalah nomor WA dari Ibu Maria 081299932022. Bagi teman-teman yang belum bergabung di WAG, silakan menghubungi untuk diberikan link bergabung di WA komunitas. Teman-teman akan mendapatkan info kegiatan Warung Selasa Malam, baik online maupun offline, renungan Injil mingguan khas Romo Nano, dan materi pengajaran webinar Selasa malam juga dibagikan melalui WAG ini. Dan teman-teman yang tadi Romo minta untuk berbagi pengalaman membaca buku, silahkan juga mengirimkan rekaman videonya melalui WA. Kami juga mengundang teman-teman untuk mengikuti weekend bersama Romo Nano yang akan diadakan pada akhir Agustus mendatang dengan tema Kembali Pulang. Karena tempat terbatas, silakan segera mendaftar. Informasi pendaftaran secara lengkap akan dibagikan juga di grup komunitas atau silakan men-screenshot layar ini. Akhirnya, ini adalah
undangan untuk kita minggu depan, sesi yang ketiga dengan judul Mengapa Berdoa. Jangan lupa dibaca dulu bukunya, mengikuti webinarnya minggu depan, dan lalu mempraktekkan doanya. Akhirnya, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita malam ini. Mari kita tutup perjumpaan kita dengan doa penutup dan mohon berkat Tuhan melalui Romo Nano. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas sabda, inspirasi, dan kehadiran-Mu yang boleh kami rasakan dalam percakapan dan permenungan bersama. Ajarlah kami untuk terus setia melangkah dalam iman untuk menjadikan doa bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah ruang keintiman, tempat kami mengenal Engkau dan mengenal diri kami sendiri lebih dalam. Terima kasih untuk Romo Nano yang Kau pakai menjadi alat-Mu malam ini. Terima kasih untuk setiap peserta yang Kau kumpulkan dalam cinta-Mu. Ketika kami kembali ke kesibukan dan rutinitas esok hari, biarlah api yang menyala malam ini tetap hangat dalam hati kami. Dalam nama Yesus, kami mengakhiri perjumpaan ini dengan penuh syukur dan damai. Santo Ignatius, doakanlah kami. Saudara-saudari, teman-teman sekalian, kita masing-masing dan orang-orang yang kita sayangi senantiasa dibimbing, diberkati, dilindungi Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Selamat malam. Baca bab Makasih. 3. Kita ketemu besok minggu depan. Matur suwun Terima kasih. Romo, berkat Terima kasih, Romo. Romo. Terima kasih ya.